Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Dewi Solehati. Saya dari kelas MN 22G. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Oke, langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi semua orang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Apa itu pasar keuangan? Pasar keuangan atau financial market menyediakan suatu mekanisme penciptaan dan pertukaran aktiva keuangan. Walaupun aktiva keuangan dapat dibeli dan dijual secara pribadi, namun pada kebanyakan pasar keuangan yang telah maju, terdapat peluang untuk memperdagangkan aktiva keuangan pada beberapa struktur institusional. Selanjutnya ada pun ciri-ciri pasar keuangan. Itu yang pertama, pemenuhan dana jangka pendek. Yang keduanya, mekanisme pasar ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat itu pelaku pasar uang. Itu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Nah, selanjutnya adapun manfaat pasar keuangan adalah untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjamkan atau membutuhkan dana. Apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang disebut pasar uang. Beberapa fungsi dan manfaat adanya pasar uang adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang selanjutnya, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Yang keempat, sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya ada instrumen pasar keuangan. Fasilitas yang berupa surat jual beli pasar keuangan digunakan untuk transaksi antar pembeli dan peminjam. Beberapa instrumen pasar keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada SPI, SBPU, sertifikat deposito, interbank call money, yang kelima commercial paper, dan yang keenam treasury bills. Kemudian apa perbedaan pasar keuangan dan pasar uang? Pasar keuangan dan pasar uang adalah dua istilah yang berbeda. Pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain-lain. Sementara pasar uang atau money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek ditransaksikan. Kemudian fungsi pasar keuangan. Yang pertama, menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya, dengan kata lain menawarkan likuiditas yang mampu mengubah aktiva menjadi kas. Yang ketiga, menurunkan biaya transaksi. Dalam hal ini adalah biaya pencairan dan biaya informasi. Yang selanjutnya ada pun jenis-jenis pasar keuangan, itu ada 6 jenis. Yang pertama, pasar uang atau money market. Pasar uang adalah pasar yang dimana barang dagangannya adalah berupa uang. Yang kedua ada pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Yang ketiga ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction.
Yang keempat, pasar hipotek atau mortgage market. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Yang kelima, pasar kredit konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. Yang keenam, pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti barang-barang pertanian. Itu dia penjelasan mengenai tentang pasar keuangan. Yang selanjutnya ada indikator harga saham. Oke, baik. Indikator harga saham adalah alat atau metode yang digunakan oleh para investor dan analisis untuk menganalisis pergerakan harga saham dan membuat keputusan investasi. Beberapa indikator harga saham yang umum digunakan itu ada yang pertama moving average atau MA, adalah rata-rata harga saham selama periode waktu tertentu. MA digunakan untuk mengidentifikasi tren harga saham. Yang kedua ada Relative Strength Index atau yang disingkat RSI, mengukur kekuatan atau kelemahan harga saham dalam periode waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. Yang ketiga itu ada Bollinger Band. Itu adalah indikator volatilitas yang membantu mengidentifikasi periode volatilitas tinggi dan rendah dalam harga saham. Yang keempat itu ada moving average convergence divergence, adalah indikator yang menggabungkan dua moving average untuk mengidentifikasi perubahan tren harga saham. Yang kelima itu ada volume. Volume perdagangan saham juga merupakan indikator penting yang dapat membantu mengukur minat pasar terhadap saham tersebut. Yang keenam ada stochastic oscillator atau digunakan untuk mengukur posisi harga saham relatif terhadap kisaran harga selama periode waktu tertentu. Pemahaman yang baik tentang indikator-indikator ini dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih informasional. Namun penting untuk diingat bahwa indikator-indikator ini tidak selalu sempurna dan perlu digunakan bersamaan dengan analisis lainnya. Selain itu, riset dan analisis fundamental juga sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.